Halo, selamat datang semuanya. Ini episode yang kedua, bukan episode yang kedua, ini episode yang baru. Itu kita akan bacain opini dari orang-orang yang udah nulis di media massa. Mau itu opini di Harian Kompas, mau itu di Tempo, mau itu di Jakarta Post, macamnya. Kita akan coba explore, kita akan coba cari, baca, dan akan saya bacain supaya nge-trigger teman-teman yang habis nonton video ini akhirnya mau baca tulisannya jadi lebih details, lebih mendalam gitu ya. Jadi kita akan bahas kulit-kulitnya aja, kita akan bahas yang dikit-dikitnya aja gitu ya, bocor alus opini ya. Enggak deng, tapi kira-kira gitu ya. Tapi kira-kira kita akan bahas itu supaya nge-trigger teman-teman untuk bisa baca tulisan-tulisan yang ada di media massa tersebut gitu. Karena kadang-kadang isinya bagus, tulisannya bagus, tapi yang bacanya sedikit karena mungkin lebih enak baca di media sosial gitu ya, lebih scroll tweet segala macam gitu daripada tulisan opini yang mungkin dibikin dengan lebih serius dengan data yang lebih valid. Jadi rencananya kita akan bikin di satu episode adalah satu tulisan opini. Tapi untuk yang kali ini karena ini tulisannya bagus banget dan dua-dua orang ini dari institusi yang sama, dari Badan Pusat Statistik, dan topiknya mirip, makanya kita akan bahas dua tulisan ini jadi satu supaya pembahasannya dan viewsnya lengkap gitu kira-kira. Dan juga nanti akan saya tambahin beberapa video lain yang setema tapi dari tempat yang lain gitu. Cuma karena ini adalah bacain opini ya, jadi tulisan yang utama adalah yang opini dulu. Nah, oke. Artikel pertama itu adalah pekerjaan yang layak dan angka pengangguran yang ditulis oleh Lili Retnosari dan terbit di Kompas edisi 15 April 2025 di halaman 6 dengan judul Pekerjaan Layak dan Angka Pengangguran. Nah, nanti kalian bisa baca baik di harian kompas.id ataupun di Kompas edisi edisi tanggal 15 April 2025. Lalu yang kedua adalah Reviving the Middle Class with Jobs. Itu yang ditulis oleh Kadek Suarniati di jakartapost.com. Tapi saya buka dari aplikasi Jakarta Post di kolom di tab akademia. Nah, kalian bisa baca kedua tulisan tadi langsung di aplikasi atau di korannya masing-masing karena dua tulisan ini sangat-sangat bagus membahas tentang kelas menengah, kehilangan pekerjaan, dan bagaimana sebenarnya pekerjaan yang layak. Nah, mari kita mulai dengan pembukaan dari artikel yang ditulis oleh Lili Retnosari. Ini pembukaannya sangat-sangat strong. Saya quote secara langsung tulisannya. Kira-kira begini. Memiliki pekerjaan tak serta-merta menjamin kehidupan layak. Banyak individu yang tercatat sebagai pekerja, tetapi masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pekerjaan yang tersedia seringkali tidak menawarkan kepastian pendapatan, jaminan sosial, atau kondisi kerja yang memadai. Jika pertumbuhan kesempatan kerja tidak diiringi dengan perbaikan kualitas pekerjaan, maka penurunan angka pengangguran menjadi pencapaian yang semu. Ini sangat-sangat strong karena memperlihatkan bahwa meskipun kita bekerja, meskipun banyak masyarakat yang kerja, belum tentu pekerjaannya berkualitas. Bisa jadi angka pengangguran yang benar-benar turun, tapi angka pengangguran yang turun itu hanya semu belaka. Nah, lalu di artikel kedua, di Reviving the Middle Class with Jobs, salah satunya adalah memberikan gambaran langsung data. Kalau ini langsung jebret data gitu. Ada misalnya 81.290 layoff between 2024 and 2025 and a significant decrease in middle class spending from 21.45% in 2019 to 17.13% in 2024. Reveal a bleak outlook for the country economy. Kira-kira datanya ngomongin bahwa ada 81.290 PHK antara 2024 sampai 2025, menurunkan secara signifikan konsumsi kelas menengah dari 21,45% di 2019 menjadi 17,13% di 2024. Kenapa seperti itu? Karena perhitungan kelas menengah Indonesia itu dilakukan dengan menghitungkan spending, bukan menghitungkan income. Lalu ada juga data dari artikel dari Lili adalah bahwa tingkat pengangguran terbuka Indonesia di Agustus 2024 itu 4,91%. Lebih rendah dari pra-Covid 5,23%.
ya angka penganggurannya turun, tingkat pengangguran terbukanya turun dari pra-Covid 5,23% menjadi 4,91% di Agustus 2024. Namun, menurut beliau, proporsi pekerja informalnya mendominasi, ada 57,95%. Jadi dari semua yang bekerja di Indonesia, 57,95%-nya adalah pekerja informal, bukan pekerja formal gitu kira-kira. Lalu emangnya kenapa sih kalau pekerja informal itu gitu ya? Lily menuliskan bahwa posisi pekerja informal itu memberikan sinyal bahwa mereka tidak bekerja dengan kondisi yang stabil nih kira-kira gitu. Mereka bekerja tanpa ada kepastian pendapatan, mereka bekerja tanpa ada jaminan sosial, mereka bekerja tanpa kepastian status pekerjaan gitu ya. Para pekerja informal ini juga tidak mendapatkan perlindungan gitu. Misalnya BPJS Kesehatannya mereka bayar mandiri. Mereka nggak dapat BPJS Ketenagakerjaan karena biasanya BPJS Ketenagakerjaan itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan atau pekerja-pekerja yang ada di sektor formal gitu kira-kira. Karena ada perusahaan yang mau membayarkan tunjangan BPJS Kesehatan atau iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan ya maaf. Bahkan nggak ada jaminan ketika di PHK gitu. So, para pekerja informal ini bisa jadi bisa kehilangan pekerjaan begitu saja gitu ya. Nah, jika ada keguncangan ekonomi, misalnya kayak COVID kemarin gitu, para pekerja informal ini tuh yang paling terdampak gitu karena mereka tidak punya security, tidak punya kepastian dan jaminan atas pekerjaannya gitu kira-kira. Nah, contohnya apa aja sih pekerjaan sektor informal? Ini tambahan dikit ya. Kira-kira apa sih contoh pekerjaan informal gitu? Satu, misalnya indikatornya utamanya adalah dia tidak bekerja dengan kontrak kerja yang jelas gitu misalnya. Contoh misalnya mitra-mitra dari ride hailing gitu misalnya dari Gojek, dari Grab, Maxim dan segala macamnya. Juga kadang karena kalau nggak salah sekarang taksi juga beberapa mulai mengubah dari karyawan jadi mitra gitu misalnya, atau pekerjaan kurir-kurir online dan segala macamnya gitu ya, kurir-kurir itu juga semua yang ada di bawah mitra itu termasuk pekerja informal. Lalu yang berikutnya misalnya freelance gitu. Freelance itu kan pekerjaan informal yang lepasan gitu ya. Mereka tidak punya jaminan atas BPJS kesehatannya, BPJS dan lain-lainnya gitu kira-kira. Harusnya lebih banyak sektor formalnya karena ketika sektor formalnya itu lebih banyak, tandanya industri manufakturnya bergerak gitu kira-kira. Nah, pada kedua tulisan ini, mereka juga memberikan perhatian pada kelas menengah yang menciut. Walau pengklasifikasian kelas menengah seperti tadi yang saya bilang, itu dilakukan dengan menghitung spending atau menghitung pengeluaran, bukan dengan menghitung income. Karena misalnya saja Jakarta, semua orang minimal mereka spending 4 juta gitu ya. Buat kontrakan, buat transportasi, dan lain-lainnya. Belum lagi kan ada UMR, misalnya UMR-nya 5 juta gitu misalnya, gitu kira-kira. Pasti kan spendingnya di atas itu. Dan mereka secara statistik itu sudah digolongkan pada kelas menengah, meskipun mereka ada di garis batas spending lah di kota tersebut gitu kira-kira. Jadi secara nasional, misalnya orang Jakarta tuh rata-rata kelas menengah, tapi meskipun secara real belum tentu gitu ya. Tapi kira-kira kita bahas yang secara statistik aja gitu. Nah, selain dari dua tulisan itu, kalau kalian juga mau tahu lebih banyak tentang penciutnya kelas menengah yang lagi jadi perhatian banyak orang, itu kalian bisa nonton, ada liputan dari Channel News Asia, CNA Insider, judulnya Inside Asia's Changing Middle Class Indonesia. Middle Class Indonesia. Nanti kalian bisa nonton di sini secara langsung. Supaya kalian itu sebenarnya kasih gambaran secara umum tentang apa sih gitu ya, kenapa sih kelas menengah shrinking gitu di Indonesia gitu. Itu bagus banget liputannya. Di dalamnya juga ada banyak ahli gitu ya, ada dari CSIS, dari World Bank, ada Bu Anies Biarwati. Bu Anies Biarwati itu salah satu anggota PKS yang saya hormat gitu karena beliau pinter. Nah, selain ada Bu Ledi Hanifah dari Jawa Barat. Lalu misalnya ada siapa lagi ya? Ada beberapa driver online juga diwawancara di situ, ada content creator diwawancara di situ, ada banyak orang yang memberikan pendapat tentang fenomena ini karena ini fenomena yang sangat-sangat
penting untuk kemajuan kita gitu, untuk Indonesia gitu ya kira-kira. Nah, dalam tulisan yang dibuat oleh Lili Retnosari, salah satu faktor berkurangnya kelas menengah yang ini diakibatkan oleh meningkatnya harga kebutuhan pokok yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Jadi, harga kebutuhan pokoknya, harga untuk beli makanan itu lebih tinggi, naiknya lebih tinggi dari kenaikan penghasilan yang dimiliki oleh orang Indonesia. Sehingga pada akhirnya mereka akan memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dulu daripada membelanjakan untuk hal yang lain karena nggak cukup gitu, karena ada gap di situ. Di tulisan itu juga Lili bilang bahwa perubahan transformasi ekonomi digital secara ekonomi internasional, yang menuju ke ekonomi digital itu membuat banyak pekerja-pekerja di Indonesia yang sulit untuk adaptasi gitu, karena nggak semua orang, selain karena misalnya basis skillnya memang sudah rendah sejak awal gitu, tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk melakukan pelatihan untuk akhirnya berpindah industri gitu ya, dari industri konvensional ke industri digital. Itu yang membuat kelas menengah jadi shrinking gitu ya, jadi menciut gitu. Nah, di dalam liputan di dalam liputan Channel News Asia Insider tadi, Amalia Adininggar Widiasanti, Chief Statistician dari BPS, itu mengatakan bahwa kelas menengah di Indonesia itu memberikan kontribusi terhadap konsumsi yang ada di Indonesia gitu, karena bagi dia kelas menengah itu adalah fast spender dan big spender. Jadi karena secara ekonomi mereka sudah nyaman gitu ya, mereka sudah nyaman, mereka akan lebih mudah untuk belanja dan akan lebih banyak belanja. Nah, lebih cepat belanja dan lebih banyak belanja ini akan mendorong kebutuhan industri gitu ya, mendorong permintaan, mendorong demand yang lebih tinggi sehingga industri juga bisa bergerak gitu. Ada permintaan tambahan untuk industri sehingga lebih banyak lagi yang bekerja, lebih banyak lagi industri yang berbuka gitu ya. Ketika konsumsinya ini menurun sehingga menurunkan pendapatan, maka industrinya juga nggak bergerak. Lalu ada Ibu Anies Biarwati, anggota DPR Komisi 11 dari PKS, di liputan yang sama itu bilang bahwa kelas menengah itu berkontribusi terhadap pajak di Indonesia itu cukup signifikan gitu. Ada 50,7% kelas menengah itu bayar pajak. Dan yang nggak boleh dilupakan adalah kelas menengah itu atau pekerja biasa itu bayar pajaknya itu berkali-kali lipat gitu, misalnya bukan berkali-kali lipat ya, berkali-kali gitu. Ada banyak pajak yang ada di hidup kita. Misalnya kalau kamu punya motor, kamu bayar pajak motor. Kamu punya mobil juga, kamu akan bayar pajak mobil. Meskipun ini alokasi pajaknya itu beda-beda ya, ada pajak nasional, ada yang pajak daerah tingkat 1, ada yang daerah tingkat 2, tapi dalam dompet kita kan tetap aja bayar pajak gitu ya. Nggak peduli lah ini mau diambil sama siapa, nggak peduli. Tapi dari dompet kita keluar buat bayar pajak. Nah, balik lagi. Kita bayar, kelas menengah itu bayar pajak penghasilan. Itu buat pajak nasional. Kita bayar pajak penghasilan setiap tahunnya, kita laporan Dirjen Pajak gitu ya, kemarin lewat Kortex itu kita bayar pajak di situ. Kita kena THR, juga THR-nya dipotong sama pajak. Kita dapat bonus juga dipotong sama pajak. Lalu kita punya mobil, kita bayar pajak. Kita punya motor, kita bayar pajak. Kita ke restoran, kita bayar pajak. Kita beli di minimarket, kita bayar pajak. Kita mau balik nama, bayar pajak. Tiap tahun rumah kita juga bayar pajak, PBB gitu. Beli listrik ada pajaknya, beli bensin ada pajaknya. Semua yang ada di sektor kehidupan kita semuanya berkontribusi terhadap pajaknya negara. Sehingga ketika konsumsi kelas menengah ini menurun, baik itu karena selisih antara naiknya bahan pokok dan pendapatan juga tidak lebih tinggi kenaikan bahan pokoknya, kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya, itu membuat konsumsi yang dilakukan oleh kelas menengah itu menurun, sehingga kontribusi terhadap industri juga membuat kontribusinya menurun, dan untuk negara juga menurun. Ya, dalam tulisan Reviving Middle Class with Jobs, salah satu cara untuk memperbaiki itu semua yang tadi kondisi yang sudah disampaikan, baik kelas menengah yang shrinking,
dan lain-lainnya adalah dengan menyediakan tenaga lapangan kerja yang berkualitas untuk masyarakat gitu ya. Di tulisan tadi juga dikasih data nih, di Agustus 2024 sektor industri agrikultur, kehutanan, dan perikanan nyerap 28,18% tenaga kerja di angkatan kerja. Sektor manufaktur, tekstil, dan garment menyerap 13,83% tenaga kerja. Lalu sektor konstruksi nyerap 6,55%. Nah, sektor-sektor itu contoh nih. Contoh bahwa sektor-sektor formal itu perlu dapat investasi dan insentif dari pemerintah agar bisa memberikan pekerjaan layak kepada masyarakat gitu. Indonesia tuh membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Nggak cuma pertumbuhan ekonominya aja, tapi juga harus berkualitas. Di peneliti senior dari CSIS itu Denny Friawan, di liputan CNA Insider tentang kelas menengah di Indonesia itu mengatakan bahwa kemarin itu pertumbuhan ekonominya bagus, tapi sektor yang tumbuh adalah sektor padat modal. Misalnya contohnya nikel gitu ya, smelter dan segala macamnya, hilirisasi dari industri tambang. Itu secara modal dia padat modal gitu, industrinya mahal, tapi serapan tenaga kerjanya itu nggak banyak gitu. Menurut dia juga sektor industri manufaktur itu setiap tahunnya tuh udah menurun gitu di Indonesia, dan angka pengangguran yang sebenarnya gitu ya, yang tadi kita lihat itu ada tingkat pengangguran terbuka, itu bahasanya kira-kira gini, terlalu gampang untuk mengklasifikasikan orang nggak kerja gitu. Ketika misalnya kamu didatangkan sama surveyor, terus kamu lagi kerja seminggu gitu ya, seminggu lagi kerja, atau 1 jam aja kalau bahasanya Mas Denny itu 1 jam aja lagi kerja saat didatangin oleh surveyor, maka kamu termasuk oleh orang yang bekerja, tidak masuk orang yang pengangguran di survei yang dilakukan sama pemerintah. Jadi dari semua nih, dari tadi ada tulisan Ibu Lili, lah tulisan oleh Mbak Kadek gitu ya, dari BPS tadi, terus ada liputan dari CNA, dan dari dialog antara Pak Khatib Basri dan Pak Gita Wirjawan gitu yang ngomongin middle class di Indonesia, itu kasih gambaran bahwa Indonesia itu butuh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas gitu. Jadi nggak cuma ekonominya tumbuh, tapi ekonominya tumbuh yang membuka lapangan pekerjaan. Ekonomi tumbuh yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sektor yang lebih kontribusi ke ekonomi gitu kira-kira gitu ya. Jadi semoga semakin banyak lagi nih investasi-investasi yang dilakukan di Indonesia untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih formal, sehingga kontribusinya ke ekonomi ada, memberikan kepastian lapangan pekerjaan untuk masyarakat gitu ya. Masyarakat yang bekerja juga dapat jaminan, baik itu jaminan kesehatan, baik itu jaminan pensiun, maupun jaminan-jaminan lainnya. Dalam perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat gitu, salah satu yang jadi indikator adalah ketika kelas menengahnya itu sudah marah. Kalau misalnya teman-teman kelas menengah juga ngerasa bahwa hidup kalian penting, juga kalian harus marah menuntut kepada pemerintah bahwa kalian juga butuh dibantuin dalam tanda kutip oleh pemerintah. Ingat teman-teman, kelas menengah itu tidak layak untuk dapat bantuan sosial. Ketika teman-teman tidak ada di data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka teman-teman itu tidak bisa mengakses bantuan pemerintah. Sehingga teman-teman harus hidup sendiri dengan kemampuan sendiri, dengan daya upayanya sendiri gitu. Padahal teman-teman kelas menengah semua itu juga berhak untuk dapat bantuan dari pemerintah. Perlu juga dipikirin oleh pemerintah. Meskipun tidak dalam bentuk bantuan sosial, tapi bisa jadi dalam bentuk lapangan pekerjaan yang layak, lapangan pekerjaan yang berkualitas, jaminan sosial yang baik, fasilitas publik yang bagus, dan lain-lainnya gitu. Jadi kita ini kan akan masuk ke bonus fase, sedang akan menikmati fase bonus demografi, di mana jumlah yang bekerja, jumlah yang menanggung lebih banyak dari jumlah yang ditanggung. Nah, tanpa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tanpa lapangan pekerjaan formal yang dibuka sebanyak-banyaknya, bonus demografi tadi bisa jadi beban demografi gitu. Dan kayaknya kita semua nggak pengen Indonesia malah ketemu beban demografi, bukan ketemu bonus demografi. Nah, itu tadi bahasan kita hari ini soal 2 tulisan opini yang saya baca dari Harian Kompas maupun dari Jakarta Post. Juga ada liputan CNA Insider dan
podcast dari Pak Gita, Endgame dari Pak Gita Wirjawan. Semoga setelah nonton episode ini kalian jadi tertarik buat baca, jadi tertarik buat nonton, dan juga tertarik untuk baca lebih jauh tentang masalah kelas menengah yang shrinking ini gitu kira-kira. Nah, link dari semuanya yang tadi saya sampaikan akan saya taruh di link deskripsi di bawah. Kalian bisa baca langsung, bisa klik langsung. Jangan lupa juga kalian harus subscribe, harus langganan media yang berkualitas gitu ya. Ada Kompas, ada Jakarta Post gitu misalnya, atau bisa juga Tempo dan lain-lainnya. Dan kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat buat dirimu, buat kalian, bisa juga bagikan ini ke teman-teman kalian yang kira-kira punya concern terhadap kelas menengah yang lagi shrinking ini, atau juga lagi nggak punya pekerjaan akibat dari kesalahan kebijakan yang membuat kelas menengah jadi shrinking, jadi terdampak ekonominya gitu kira-kira. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga ini bisa memberikan tambahan pengetahuan. Jadi jangan cuma buka media sosial aja, tapi juga kita buka pikiran dengan baca opini-opini yang ada di media massa. Terima kasih, sampai jumpa.